Dalam video ini saya akan menjelaskan fungsi dari art therapy. Salah satu tantangan terbesar di dalam art therapy adalah biasanya orang, klien atau pasien merasa sungkan mengungkapkan diri dengan mengekspresikan melalui gambar dan lukisan karena mereka tidak terlatih, mereka merasa takut gambarnya jelek. Biasanya mereka mengatakan, saya tidak bisa menggambar, saya tidak bisa melukis, nanti gambar saya jelek. Nah, di dalam proses art therapy ini, kendala ini harus diatasi oleh art therapist dengan melakukan pembinaan rapport, dengan melakukan pembinaan interaksi yang baik. Dan tentunya pembinaan rapport ini sangat penting di dalam pendekatan-pendekatan konseling, psikologis, dan pendekatan-pendekatan interaksi sosial. Art therapy bukan membuat klien untuk menjadi seorang pelukis. Art therapy tidak bertujuan untuk menjadikan seorang itu menjadi seniman. Jadi yang seringkali disalahartikan adalah bahwa dengan menggambar, dengan melukis, seseorang itu akan dinilai gambarnya bagus atau jelek. Seseorang itu akan dinilai karya lukisannya atau karya kerajinan tangannya bagus atau jelek. Sebetulnya bukan itu. Yang lebih diutamakan adalah proses menggambar, proses melukis, proses membuat patung, proses menempel, proses membuat fotografi itu memiliki kandungan nilai-nilai tertentu yang memberikan kesempatan pada individu untuk bisa mengekspresikan diri, bisa mengekspresikan pikiran, bisa mengekspresikan perasaan, bisa mengekspresikan angan-angannya, bisa memproyeksikan kemampuan visualnya melalui karya-karya seni tersebut. Memang tidak semuanya memiliki kualitas yang tinggi, bahkan ada kalanya sifatnya sangat skematis, sifatnya hanya shading atau oret-oret saja atau scribbling, ya. Namun ini merupakan bentuk ekspresif atau bentuk yang memberikan kesempatan pada individu untuk mengekspresikan diri dengan kesempatan untuk mengungkapkan diri secara kreatif, mengungkapkan diri secara reflektif, mengungkapkan diri secara simbolis, integratif, inventif, dan lain-lain. Salah satu hal yang penting di dalam art therapy adalah katarsis. Hal ini merupakan fungsi yang amat penting di dalam proses art therapy itu sendiri. Katarsis adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan perasaan, pikiran ke luar. Jadi misalnya kalau seseorang merasa sedih, dia menangis, itu bentuknya katarsis. Kalau seseorang merasa marah, dia berteriak-teriak, itu bentuknya katarsis. Ada katarsis yang tidak terkendali, ada katarsis yang terkendali. Art therapy memberikan kesempatan pada individu untuk mengungkapkan diri secara lebih terkendali karena dia tidak sembarangan saja mengungkapkan diri di atas layar proyeksi, tidak sembarangan saja dia menggambar, tetapi dia menggambar sesuatu, tidak sembarangan saja dia melukis, tetapi dia melukis sesuatu. Arahan sesuatu pada suatu objek tertentu ini memberikan kesempatan kepada individu untuk melakukan kontrol diri, sehingga dia tidak mengungkapkan semau-maunya. Dan melalui proses katarsis ini juga individu dapat memproyeksikan gagasan, persepsi, opini, bahkan mimpi, angan-angan, fantasi, imajinasi ke objek-objek proyeksi mereka. Mimpi, imajinasi, fantasi itu tidak harus objek tertentu yang ada di dalam realita. Karena angan-angan, imajinasi, mimpi sifatnya amat tidak terbatas. Seseorang bisa bermimpi tentang satu kondisi dengan kondisi yang lain yang di dalam dunia realita tidak berhubungan satu sama lain.
Seseorang itu bisa berfantasi tentang satu objek dengan yang lain yang di dalam realita tidak ada hubungannya, tetapi bisa terhubungkan di dalam imajinasi dalam bentuk yang integratif. Nah, dalam fungsi katarsis ini individu berkesempatan untuk mengungkapkan harapan angan-angannya, berkesempatan untuk mereduksi atau mengurangi tekanan-tekanan yang ia rasakan dengan melakukan ungkapan-ungkapan melalui gambar-gambar benda-benda seni. Tadi dijelaskan sebagai fungsi katarsis yang memang kaitannya lebih banyak dengan aspek penyembuhan, aspek meringankan beban perasaan, aspek healing. Tapi di samping itu, art therapy memiliki fungsi yang lain yang bisa digunakan di dalam berbagai bidang, yaitu dalam fungsi kreatif. Art therapy memberi kesempatan pada individu untuk mengungkapkan gagasan tanpa batas melalui proyeksi visual. Dengan memadukan satu gagasan dengan gagasan yang lain, memproyeksikan pengandaian, bahkan mengintegrasikan ketidakmungkinan menjadi suatu kemungkinan. Jadi ada suatu gagasan yang di alam realita belum terjadi, mungkin digagas di dalam bentuk art therapy. Misalnya saja, ketika seseorang itu diminta untuk membuat goal setting, ketika seseorang itu diminta untuk membuat sasaran apa yang ingin dia lakukan dalam 1 tahun, dalam 2 tahun, dalam 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Dia bisa menuliskan secara verbal, tetapi dia juga bisa menggambarkan secara visual. Gambarnya belum tentu bagus, tetapi gambar itu bisa bernilai simbolik. Gambar itu bisa mengingatkan dia, gambar itu bisa menjadi stimulus yang bisa memancing kembali ingatannya di dalam membuat gagasan-gagasan di hari kemudian. Kemudian dalam art therapy juga seorang individu berkesempatan untuk merefleksikan pengalaman hidupnya. Dalam hal ini kita kenal art therapy memiliki fungsi reflektif. Melalui art therapy, individu bisa menggambar pengalaman-pengalaman hidup dia di masa lampau, mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah dia alami di masa lampau, baik itu peristiwa yang menyenangkan, baik itu peristiwa yang tidak menyenangkan, dan sekaligus mengalami kembali pengalaman-pengalaman masa lampau tersebut. Dia bisa mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang dia alami di masa lampau, artinya melakukan rekoleksi atau proses mengingat kembali melalui fungsi ingatan, fungsi berpikir. Tetapi di samping proses rekoleksi, proses memanggil kembali ingatan, melalui fungsi reflektif dari art therapy, seorang individu dapat mengalami kembali secara emosional. Hal ini dikenal sebagai emotional re-experiencing. Emotional re-experiencing adalah mengalami kembali secara emosional apa yang dialami oleh seseorang pada suatu peristiwa tertentu di masa lampau. Jadi kalau seorang anak yang sekarang sudah dewasa, dia mengingat kembali peristiwa di masa lampau, jalan-jalan dengan orang tuanya ke satu tempat. Dalam proses art therapy, dia menggambarkan bagaimana dia jalan-jalan dengan orang tuanya ke suatu tempat, tidak hanya mengingat tempat jalan-jalannya, tetapi mengingat pengalaman yang dia rasakan bersama orang tua pada saat itu. Ini dikenal sebagai emotional re-experiencing. Dalam fungsi berikutnya, dalam fungsi simbolis, art therapy memberi peluang pada individu untuk mampu berupaya memahami dan menghayati pengalaman-pengalaman simbolis. Dan hal ini akan saya jelaskan pada video berikutnya.